Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan kita lanjutkan kembali perbincangan saya dan juga teman-teman tim One on One malam hari ini bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Bapak, sesuai dengan teaser kita tadi sebelum jeda begitu ya Bapak ya, membangun generasi muda TNI Angkatan Darat 2045 begitu ya, yang tidak hanya maju dan juga ikut dalam era digitalisasi tapi juga sejahtera seperti cita-cita Bapak. Tapi lagi-lagi saya harus tanya Bapak, kenapa harus sejahtera sih Pak? Ya begini Mbak, sering saya katakan bahwa kesejahteraan itu merupakan hal yang fundamental bagi seorang prajurit. Karena kalau dia sejahtera, perutnya kenyang, kemudian prasarana dan sarananya juga memadai, maka dia juga pasti akan semangat. Kan gitu ya, sehingga dia berkembangnya dalam melaksanakan latihan, kemudian dia juga dalam mengembangkan tentang taktik dan teknik yang dikembangkan dalam latihan, itu pun dia semakin bagus. Itu kan sejahtera dulu dia, sehingga dia tidak mikir latar belakang. Ya kalau kita bagaimana mau semangat sementara dompetnya kosong, perutnya kosong, di rumah masih bocor. Kan begitu kan? Nah ini saya sentuhannya adalah itu. Oleh karenanya waktu saya pertama saya jadi Kasat, saya menginspirasi Menhankam Pangap dulu zaman M. Yusuf. Saya masih kecil dulu, PNS itu juga dapat susu Sinta dulu itu. Saya menginspirasi dari itu, maka saya jadi Kasat pertama, saya buat susu Serdadu. Jadi untuk seluruh prajurit tiap bulan dapat susu. Kemudian Kaporlap yang saya tingkatkan, ya bahkan training sepatu, termasuk ibu-ibunya, termasuk pakaian-pakaian PDL, pakaian PDH ini saya berikan lagi. Karena termasuk perumahan-perumahan. Jadi perumahan-perumahan saya tekankan kepada komandan-komandan satuan, kalian jangan kantormu bagus sementara rumah prajuritmu jelek. Saya cek ke satuan-satuan, sekarang sudah mulai perbaikan-perbaikan perumahan-perumahan mereka. Karena saya bilang mereka itu yang nantinya di depan, yang mereka itu juga yang jangka waktunya juga cukup lama, yang sering berhadapan dalam melaksanakan tugas. Kalian perwira mungkin hanya pindah berapa 1 tahun, 2 tahun, tapi mereka itu lama di satuan. Oleh karenanya saya bilang kamu pemimpin harus dicintai anak buahmu, tapi kamu harus lebih mencintai anak buahmu. Disitulah kesejahteraan itu, banyak hal yang saya berikan kepada mereka, termasuk bukan hanya secara fisik saja kita berikan kesejahteraan kepada mereka, tetapi suasana. Artinya bahwa seorang pemimpin itu harus diharapkan, diidolakan, dinanti-nantikan, dicintai, jangan ditakuti, kemudian wah kalau dia datang kemudian situasinya menjadi tegang, semua jangan seperti itu. Nah ini salah satu kesejahteraan sehingga kemanapun saya berada betul-betul dinantikan oleh mereka. Jangan, wah kalau saya datang sudah panik semua orang. Nah seperti itu. Tapi justru diinginkan begitu untuk hadir ya. Betul, ya. Ini harus jadi headline begitu ya teman-teman ya gitu. Pemimpin harusnya diinginkan untuk hadir, bukan ditakuti oleh rakyat. Tadi bicara mengenai sepatu Bapak, ini kebetulan saya pakai, Bapak izin ya Bapak. Saya bawa tadi, saya pakai lari-lari sedikit sih gitu. Memang ini dibagikan semuanya. Betul, ya oleh semuanya dibagikan oleh Bapak kepada kursus prajurit. Oke, dan Persit Kartikanya juga dapat semuanya. Supaya tidak melupakan olahraga begitu ya Bapak ya. Ya, karena memang kita Selasa Kamis Jumat itu kan olahraga. Ya, artinya sepatu training itu kan bentuknya memang tidak seberapa. Tetapi kan ada nilai rasa kasih sayang seorang pemimpin kepada anak buahnya. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi pemimpin itu harusnya mencintai begitu ya Bapak ya, bukan ya lagi-lagi menakuti atau memberikan instruksi semata begitu ya. Ini yang membuat Bapak, lagi-lagi saya mengambil quotes yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR RI Pak Syarif Hasan begitu. Bapak katanya mirip Pak sama almarhum Jenderal Sudirman dan juga tadi idola Bapak gitu, inspirasi Bapak ya Jenderal Yusuf ya. Iya. Nilai-nilai apa saja Bapak yang Bapak lihat dari baik Jenderal Sudirman maupun Pak Jenderal Yusuf begitu yang Bapak tanamkan tidak hanya bertugas tapi juga sehari-hari seorang sosok Dudung Abdurrahman? Ya memang kalau saya lihat sosok Jenderal Sudirman ya memang merupakan
idola bagi saya karena saya dilihat dari perjuangan Jenderal Sudirman itu walaupun fisiknya paru-paru sebelah, fisiknya terbatas, tetapi prajuritnya itu dengan rela berkorban untuk memopong beliau bergerilya. Kemudian dari cerita filmnya, cerita sejarahnya, dia begitu perhatian kepada anak buahnya, begitu dekat kepada anak buahnya, begitu mencintai anak buahnya, begitu memperhatikan anak buahnya. Itu yang tadi saya katakan, sebagai bapak, sebagai guru, sebagai rekan, sebagai komandan, itu luar biasa. Nah artinya harus seperti itu pemimpin itu. Jadi dia betul-betul menganggap prajuritnya itu adalah anaknya sendiri. Nah kalau itu semua ada dalam seorang pemimpin, otomatis dia nanti betul-betul sangat menjiwai bahwa dia sebagai seorang pemimpin yang sejati. Tadi Pak Jenderal Sudirman gitu yang dicintai begitu oleh prajuritnya sampai dibopong ketika melaksanakan perang begitu ya Bapak ya. Terus apalagi Bapak, kalau dari Pak Yusuf? Pak Yusuf itu kan saya lihat itu, saya masih kecil itu beliau sering masuk belusukan ke rumah prajurit. Lihat daerah latihan, beliau kalau lihat prajuritnya menderita itu marah beliau itu. Kalau melihat prajuritnya tidak sejahtera itu beliau langsung bertindak. Saya hanya itu aja. Saya juga ke daerah-daerah, ini rumah ini seperti ini perbaiki seperti itu aja. Ya itulah yang luar biasa bagi saya. Saya rasa tidak sulit lah ya. Mencintai warga juga ya gitu, tidak hanya TNI tapi juga warga gitu. Lagi-lagi kita harus berterima kasih begitu kepada Tamtama yang nendang kue kleponnya tadi begitu Bapak ya, sehingga diingatkan kembali begitu terkait dengan nilai-nilai apa saja yang diemban sampai Bapak nanti atau saat ini menjabat sebagai seorang Kasat. Kalau kita bicara mengenai kesenangan atau kesejahteraan dari Matra TNI Angkatan Darat sendiri begitu Bapak, dari Bapak sebagai Kasat ada berbagai macam acara begitu, olahraga bersama atau event seperti apa begitu, mengingatkan Bapak katanya jago main tenis meja begitu Bapak. Ya memang banyak Mbak event-event yang kita lakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal kita ada kegiatan-kegiatan di lingkungan kita, tetapi secara eksternal juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti turnamen, catur, kemudian judo, kemudian tenis meja, kemudian ekspor, kemudian e-sport Bang? Iya, e-sport juga pernah kita lakukan di sini. Kemudian banyak turnamen-turnamen olahraga lainnya. Itulah sebetulnya kita untuk memupuk generasi-generasi muda, mencari bibit-bibit baru. Bahkan kita melakukan turnamen sepak bola antar santri se-Indonesia. Itu pernah kita lakukan. Kemudian saya sistem rekrutmen santri, ya karena mungkin saya dulunya santri kan, jadi merasa bahwa menurut saya mungkin ini perlu juga minimalnya kalau dari santri kan akhlaknya sudah terpelihara, sehingga kalau jadi prajurit nanti nggak melanggar aja nanti kerjanya kan gitu. Nah, kemudian banyak kegiatan-kegiatan lain, yaitu seperti kemarin yang baru-baru ini adalah kita mengasih Kasat Award kepada media, peran media, mass media, kemudian kita melaksanakan bootcamp. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini selama ini media itu sangat berperan penting terhadap TNI Angkatan Darat. Oleh karenanya saya meyakini bahwa apa yang kita lakukan kalau tidak ada campur tangan media, tidak mungkin juga kita akan mendapat kepercayaan dari masyarakat nomor satu. Dan ya kepercayaan masyarakat yang tertinggi dari masyarakat, ini pasti peran-peran media. Oleh karenanya kemarin kita memberikan award lah kepada media yang selama ini membantu mempublikasikan kita. Alhamdulillah. Ya. Saya mau tanya yang menang, tapi takutnya kalau salah bukan media kita yang menang nanti jadi malu Bapak. Nggak apa-apa, nanti untuk piala selanjutnya begitu ya Bapak ya. Tapi bicara mengenai kerjasama tadi begitu ya, antara media kemudian juga performa sendiri begitu. Bagaimana pelaksanaan tugas dari TNI Angkatan Darat sendiri juga dalam beberapa lembaga survei atas kepuasan publik, militer atau TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Udara begitu, TNI secara keseluruhan menduduki peringkat paling atas begitu Bapak. Kepuasan publik, kepercayaan dari masyarakat begitu terhadap militer. Bapak atau tanggapan Bapak seperti apa? Ya mungkin itu yang saya katakan yang
yang kita lakukan selama ini, yang penting saya katakan bahwa kalian harus berdampak dimanapun berada dan bertugas. Kalian harus membantu masyarakat, membantu pemerintah daerah, hanya tidak terlepas kepada kegiatan internal saja, pendidikan, latihan, dan rekrutmen, tetapi kamu harus membantu apapun kesulitan masyarakat di sekitarnya. Nah itulah yang mungkin akhirnya banyak hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung terpublikasi oleh media, seperti ada yang seorang babinsa menolong warga dan sebagainya, termasuk mungkin kegiatan-kegiatan lain baik karya bakti maupun TMMD maupun ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya memberikan bantuan pada saat bencana alam dan sebagainya. Banyaklah hal-hal yang dilakukan, termasuk hal-hal lain yang tadi saya katakan, baik kegiatan olahraga maupun kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk ceramah-ceramah saya kepada perguruan tinggi setiap saya kunjungan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, cita tanah air dan bela negara. Ini salah satunya untuk menciptakan bahwa generasi-generasi ke depan ini tantangannya itu cukup berat. Dan yang melanggar ditindak ya, Bapak? Saya kalau banget kemarin Pak ya. Ada prajurit kalau udah melanggar, menyakiti rakyat, saya nggak ada cerita itu. Tindak tegas, proses hukum. Iya, saya dengar Bapak seberat-beratnya. Tidak ada maaf, maksudnya pidana umum maupun pidana militer begitu ya Bapak ya. Harus hati-hati. Tapi itu tadi membantu orang, tapi biasanya gitu ya Pak ya. Kalau kebanyakan atau seseorang yang banyak membantu orang kadang-kadang suka lupa sama diri sendiri. Kalau Bapak, apakah lupa begitu Pak? Kesehatan Bapak atau mungkin rutinitas Bapak begitu, gimana Bapak tetap menjaga kondisi Bapak gitu di tengah kesibukan ini ya tadi, sekaligus program-program yang lebih banyak membantu orang? Ya memang untuk menjaga stamina saya tetap rutin olahraga. Dengan sepatu ini? Ya, kemudian aktivitas saya rasa sesibuk apapun, kan yang tahu kesehatan kan kita sendiri, sehingga kita juga tidak terlalu ngoyo. Yang jelas istirahat kita harus cukup, makan juga kita harus cukup. Perut harus terisi dulu. Ya, perut ya. Kemudian yang penting pikiran kita harus jernih. Itu aja. Susah Pak menjaga pikiran tetap jernih. Kalau rahasia Bapak gimana Pak? Kalau saya sih, jernih? menurut saya seperti saya ini jadi kasat. Saya melihat Presiden Republik Indonesia begitu berat. Kan begitu kan, tanggung jawabnya beliau juga bisa kan gitu. Apalagi saya kan begitu kan. Ya saya rasa ya, bisalah kita lakukan. Bagaimana kita memilah-milah mana yang penting dengan yang tidak penting. Kan gitu. Yang bisa mengendalikan kan kita. Jangan semuanya nanti kita hadapi. Oke, memprioritaskan, menyortir, kemudian juga tadi ya gitu melakukan apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Mungkin terakhir Bapak sebagai closing statement begitu ya. Harapan Bapak terhadap TNI Angkatan Darat terutama di tahun 2045 ya Bapak ya, ketika kita sedang mengalami bonus demografi, generasi emas kita sedang muncul ke permukaan semua. Ya memang sekarang ini kan saya akan menghadapi anggota di era-era generasi Z nih. Gen Z. Ya, generasi Z juga polanya di dalam memimpin pun saya pasti berbeda di zaman saya. Dulu mungkin zaman saya masih dominan kekerasan, tekanan. Sekarang kan sudah berbeda. Pola pikir mereka pun sudah berbeda. Sehingga sistem pendidikan di Akademi Militer di mana-mana pun saya sampaikan kepada para guru-guru yang mendidik mereka itu sistemnya sudah berbeda. Dihadapkan juga kepada tantangan dan ancaman yang timbul ke depan ini kan sudah berbeda dengan ancaman yang waktu saya masih Letnan 2. Oleh karenanya peningkatan dalam rangka mengembangkan teknologi ini yang menjadi penting bagi kita. Karena ke depannya sudah perang cyber. Oleh karenanya saya ke depan sudah mulai membentuk satuan-satuan yang berteknologi tinggi. Artinya tidak serta-merta mengandalkan fisik, tetapi sudah menggunakan intelektual. Sehingga dalam sistem rekrutmen, dalam kita mencari calon-calon seorang prajurit, intelektual harus menjadi nomor satu. IQ. Dan termasuk dalam sistem pendidikan pun itu yang harus kita kejar, bukan hanya serta-merta fisiknya saja, tetapi pengetahuan-pengetahuan itu yang lebih penting. Karena ke depan
teknologi akan semakin berkembang. Kalau kita tidak dibarengi dengan kemampuan kita, mungkin kita nanti akan ketinggalan. Itu yang kita siapkan mulai sekarang. Jangan sampai kita ketertinggalan ya Bapak ya. Kita kan TNI atau militernya disegani begitu ya di mata internasional. Kita akan pertahankan status tersebut. Kita terpaksa sudahi dulu ya dialog kita pada kesempatan kali ini, tapi saya harap masih akan ada kesempatan lainnya Bapak ya untuk kembali berbincang dengan Pak Dudung. Sehat selalu Bapak ya. Terima kasih. Tugasnya masih rada panjang ini Bapak ya. Saya butuh teman-teman, kemudian juga tentu terutama dari Pak Kasat sendiri untuk tetap sehat dan tetap semangat begitu dalam melaksanakan tugas sebagai seorang Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Terima kasih sekali lagi Pak Dudung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan demikian pemirsa perbincangan saya bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya One on One. Saya Fani Manir mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.